Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan sebelum kita lanjutkan perbincangan pemirsa, kita akan coba lihat beberapa saham pilihan. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dari emiten migas ada Medco, direkomendasikan buy, supportnya di 1.600, resistennya hingga ke 1.900. Kemudian ada ADI direkomendasikan buy di 10.200, resistennya hingga ke 11.800. Emiten emas ada Archie juga direkomendasikan buy, supportnya di 1.300, resisten hingga ke 1.600. Kemudian Bull juga direkomendasikan buy, supportnya di 360, resisten hingga ke 480. Ada Medco, ADI, Archie, dan juga Bull, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Yosep, kita lanjutkan kembali Pak, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Yang pertama Medco Pak, analisis dan pertimbangannya direkomendasikan, apakah memang dari sisi teknikal saham Medco sudah mengalami pelemahan yang cukup dalam di 2 hari perdagangan terakhir. Kemudian dari sisi fundamental, kinerja mereka baru saja rilis di 2025 dari posisi laba bersih mengalami penurunan yang cukup dalam Pak. Analisis untuk Medco. Untuk Medco sendiri pertimbangannya, saya pribadi nggak berharap perang ini terjadi lama, cuman ngelihat dari apa yang terjadi sekarang, sepertinya ini akan berlangsung cukup lama, sehingga ini mungkin yang paling akan menekan itu ya harga minyaknya tentu. Dan Medco sendiri ini kan seperti kontraktor pemerintah, untuk jadi sistemnya mereka bagi hasil dengan pemerintah untuk ngerjain blok Natuna. Ini produsen minyak. Jadi kok harga komoditasnya lagi bergerak naik, dan mereka juga produsen minyak juga, walaupun kontraktor sebenarnya kerja sama-sama pemerintah. Ini cukup menarik di posisi sekarang, dan kebetulan mereka baru ngerilis laporan keuangan di mana nggak sesuai dengan harapan, sehingga harga sahamnya 2 hari terakhir ini turunnya cukup dalam ya untuk Medco, dan hari ini juga turun, sehingga ya lumayan. Kalau misalnya kita ngelihat sederhananya seperti ini Mas David, ini harga komoditasnya lagi bergerak naik signifikan. Kalau misalnya kita berharap untuk investor-investor besar ya, untuk berharap dari dividen sangat masuk akal melihat harga dari komoditasnya Medco sendiri ini bergeraknya cukup tinggi, sehingga ya sangat mempengaruhi lah dividen yang bisa didapat oleh investor Medco. Baik, dari sisi sensitivitas Pak Yosep, ketika konflik Timur Tengah meletus beberapa bulan yang lalu, harga minyak naik gila-gilaan, dengan secara langsung respon dari emiten-emiten yang ada di sektor ini, harga sahamnya juga mengalami lonjakan. Nah ini data terbaru, hari ini minyak juga mengalami lonjakan kembali, tapi beberapa saham migas justru tidak terdampak atau efek apa-apa. Apakah sentimen ini sudah mulai, karena sudah sering terjadi, jadi tidak dianggap sebagai satu hal yang besar lagi? Ya, betul Pak Yosef. Silakan Pak. Oke, kalau menurut saya, kalau misalnya ini terkonversi, jadi bukan cuma jadi narasi doang, bukan cuma jadi sentimen doang. Kalau beneran akan ada duitnya, yang dalam arti ini dalam bentuk dividen aja, ini mungkin seperti yang terjadi dengan perang Rusia Ukraina tahun 2023 lalu, ketika perangnya pertama kali meletus, orang tahu bahwa harga batu bara ini bakalan naik, ya yang terjadi seperti sekarang. Jadi harga saham-saham batu bara sempat naik terus mengalami koreksi, tapi begitu mendekati rilis laporan keuangan, tahu bahwa akan ada dividen dalam jumlah signifikan yang akan dibagikan, investor mulai kembali lagi kan. Dan itu yang menurut saya mungkin terjadi dengan saham di sektor untuk kali ini di sektor minyak, karena memang ini yang terdampak langsung. Komoditas ini yang harganya tuh terdampak langsung. Batu bara itu ikut terdampak juga, harga batu bara juga belakangan naik, tapi ya yang terdampak langsungnya ini sebenarnya minyak. Batu bara itu turunannya lah. Baik. Hari ini Medco ditutup di 1.605 Pak Yosep, 4,75% pelemahannya. Tadi sempat menguat ke 17.35 intraday. Buy di level berapa Pak? Kalau untuk Medco di level penutupan hari ini ngelihat berarti ini udah 3 hari berturut-turut sahamnya merah. Cukup menarik untuk di level 1.600-an kalau untuk Medco. Dengan target price terdekat Pak?
Target price-nya untuk Medco di 1.900 lah kalau misalnya ngelihat dari teknikalnya. Baik, itu target sampai kapan Pak Yosep? Hopefully ya, ini karena volatilitas market kan lagi tinggi ya Mas David ya, ini sebulan 2 bulan itu target saya lah untuk Medco sampai ke 1.900. Baik, penutupan hari ini di 1.605 melemah di 4,75% dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Selanjutnya kita beralih ke saham pilihan kedua Pak, ada AADI. Anda juga rekomendasikan buy 10.200 hingga ke 11.800. Hari ini kita akan coba update penutupan dari AADI ini. Rebound 2,12% setelah di perdagangan hari sebelumnya mengalami pelemahan. Buy di level berapa dengan laju penguatan yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan Pak Yosep? Di level penutupan hari ini cukup menarik. Pertama, ini kalau misalnya kita lihat dari seminggu terakhir, Mas David, dua saham yang paling banyak diborong sama investor asing itu yang pertama AADI, yang kedua emas. Jadi AADI ini inflow-nya itu sekitar 200 miliar, di saat yang lain terus dijualin, tapi investor asing sepertinya appetite-nya mulai bergeser, masuknya ke saham-saham seperti AADI, emas, UNTR. Seperti itu. Jadi AADI pertimbangannya, dan yang kedua ya karena ini di saham batu bara ini kalau kita lihat peta korelasi, harga minyak dan harga batu bara itu umumnya cukup berkorelasi lah. Jadi ketika harga minyak naik itu harga batu bara, komoditas batu bara juga ikutan naik, dan itu yang menjadi salah satu alasan harga batu baranya juga lagi naik, dan ADI ini lebih pure dengan bisnis batu bara. That's why saya lebih prefer ADI untuk kondisi sekarang ketimbang Adaro. Baik, batu bara substitusi ya Pak, ketika harga minyak naik, orang akan beralih sementara ke batu bara begitu ya Pak ya? Iya. Oke. Target price terdekat Pak untuk AADI di penutupan hari ini di 10.850. Kalau untuk AADI 11.800 lah untuk target terdekatnya. 11.800 AADI. Ketika Medco tadi untuk berapa bulan ke depan kalau AADI Pak? Oh, kalau untuk AADI ini ngelihat dari ya ini satu momentumnya cukup tinggi ya, 2 bulan lah. Oke. Sampai setidaknya sampai akhir kuartal kedua. Baik. Dari ADI kita langsung ke saham pilihan ketiga Pak. Emiten emas ada Arci. Hari ini melemah dalam di 5,67%, 14.15. Analisis untuk Arci. Untuk Arci sendiri pertimbangannya itu karena beberapa waktu terakhir ini memang Arci mengalami penurunan, tapi ada akumulasi yang cukup besar yang akhirnya kembali lagi ke saham Arci. Itu mungkin kalau kita lihat di sini investor asing juga ternyata yang melakukan akumulasi untuk Arci. Jadi cukup menarik untuk posisinya sendiri, walaupun komoditas emas sepertinya harganya mulai terkoreksi dari level all time high-nya, tapi ini untuk Arci sendiri ini lagi dikumpulin lagi nih. Itu masih menarik, dan kalau kita ngelihat harga emas ini akan berakhir karena investor asingnya juga sepertinya masih borongin saham-saham di sektor di yang gold related. That's why Arci yang jadi pilihan saya. Baik, buy di level berapa? Untuk penutupan hari ini 1.400 ini sebenarnya cukup dalam juga. Ya di level 1.400 ini cukup oke, dengan target sampai ke targetnya yang terdekat dulu aja ke 1.600. Itu menurut saya resisten terdekat yang atau target terdekat yang bisa dicapai. Baik, sambil yang terakhir Pak Bull, hari ini tertekan 6,76% di 386 Pak Yosep, sementara tadi supportnya di 360, resisten hingga 480 Pak. Iya, untuk Bull sendiri ini ada pemain besar yang baru masuk juga di saham Bull. Ini kemarin harga sahamnya juga naik signifikan, dan di balik kenaikan yang signifikan itu ternyata ada akumulasi yang besar juga untuk saham Bull di perdagangan kemarin. That's why saya cukup optimis untuk saham Bull ini masih melanjutkan kenaikan, dan ini juga kalau kita ngelihat dari bisnis yang mereka jalankan ini masih ada hubungannya dengan oil juga. Jadi mungkin nggak terdampak secara langsung, tapi ini bisnis yang bisa hidup ketika harga komoditasnya ini bergerak signifikan.
Penutupan hari ini di 386 melemah di 6,78%. Pasang pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada Medco, AAD, Archie, dan Bull. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada di tangan pemirsa ADI Channel.